Halo teman-teman, halo teman-teman, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama gue Resatnan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas soal prediksi untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam dalam babak semifinal Piala AFF 2022. Ya, seperti kita ketahui bahwa laga Timnas Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat 6 Januari 2023. Yang mana kick off laga tersebut akan digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kita tahu bahwa Indonesia lolos ke babak semifinal setelah menjadi runner-up grup A, sementara Vietnam lolos ke empat besar setelah menjadi juara grup B. Kalau secara head to head, kedua tim sebelumnya sudah bertemu 25 kali dari semua ajang ya. Indonesia tercatat menang 8 kali, sementara Vietnam menang 7 kali dan sisanya berakhir imbang 10 kali. Pertemuan terakhir terjadi di fase grup B Piala AFF 2020 yang mana terjadi pada 15 Desember 2021 waktu itu. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di Stadion Busan, Singapura. Ya, tentunya kalau dari track record tersebut, walaupun memang dalam 4 pertemuan terakhir ya Timnas Indonesia kita tidak bisa menang lawan Vietnam, tapi gue masih optimistis lah untuk Timnas kita menang di laga kali ini. Setidaknya kalau buat gue, prediksi gue ya, setidaknya Indonesia bisa menang dengan skor 2-0 gitu. Nah, yang terpenting adalah pada pertandingan kali ini itu memang diberlakukan gol tandang. Jadi kalau gue baca regulasi, itu ada regulasi diterapkannya gol tandang. Seperti yang tertera pada pasal 13.4 untuk semifinal dan final, di mana berbunyi ya. Di sini berbunyi yang poin A, the participating team which scores the higher aggregate of goals over the two leg shall be declared the winners. Jadi babak semifinal ini digelar sebanyak 2 leg. Tim yang mencetak skor terbanyak skor agregat terbanyak, agregat gol ya, terbanyak dari 2 leg tersebut, maka dia akan yang menjadi pemenang. Jadi kalau misalkan hasilnya misalnya ini ya, Indonesia menang 2 kali gitu. Ya berarti emang sudah pasti dong kita lolos ke partai final. Tapi kalau misalkan Indonesia dan Vietnam sama-sama meraih hasil kemenangan 1 kali atau imbang hasilnya di dalam 2 leg itu, maka yang dilihat adalah away goal rules. Jadi di participating teams score the same number of goals, di poin berikutnya ya, if the participating teams score the same number of goals. Jadi apabila tim yang berpartisipasi, 2 tim tersebut mencetak jumlah gol yang sama, maka away goal rule shall apply. Jadi berlaku. Jadi gol tandang, aturan gol tandang ini berlaku. Jika masih tidak bisa ditentukan pemenangnya melalui aturan gol tandang, misalnya di Indonesia 2-2 gitu, terus sementara di Vietnam 0-0, ya berarti kan sama tuh secara gol tandang gitu. Secara gol tandang berarti Vietnam yang menang kalau misalnya di Indonesia 2-2 gitu. Nah, kalau misalkan di kita 0-0 terus di sana kita 1-1, berarti Indonesia yang lolos ke partai final gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya 0-0 dan 0-0 gitu, ataupun 2-2 dan 2-2, ya maka harus ditentukan lagi ke tahap berikutnya, itu melalui extra time dan juga tendangan. Kalau misalnya masih sama di babak extra time, maka akan dilakukan tendangan adu penalti. Itu aturannya untuk babak semifinal dan final. Jadi tidak benar kalau tidak ada aturan gol tandang. Jadi kalau secara regulasinya, dari yang gua baca, dari yang gua lihat di regulasi AFF 2022 ini, tetap ada aturan gol tandang, teman-teman. Nah, gua pengen ngebahas lagi soal para pemain yang patut diwaspadai dalam skuad Vietnam. Siapa aja sih gitu. Nah, ada 3 pemain setidaknya yang menurut gua patut diwaspadai dari Vietnam. Yang pertama adalah Nguyen Quang Hai. Dia pemain berusia 25 tahun, saat ini memperkuat klub Ligue 2 di Prancis, yaitu Pau FC.
Dia memang menjadi salah satu gelandang langganan dari timnas Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Dia berposisi sebagai gelandang serang maupun bisa bermain sebagai pemain sayap. Jadi dia punya kreativitas yang sangat baik ya, visi bermainnya juga sangat baik dan juga punya kecepatan dan akselerasinya juga berbahaya ke area pertahanan lawan, dan ini harus diantisipasi oleh para pemain timnas kita. Kemudian pemain selanjutnya yang patut diwaspadai adalah kapten tim mereka, Do Huk Dung, yang mana sekarang sudah berusia 29 tahun, berposisi sebagai gelandang dan bermain di klub Hanoi FC. Ya, Do Huk Dung sendiri adalah salah satu tipikal gelandang yang memang punya permainan ngotot, kemudian punya kreasi yang juga cukup baik dan punya tendangan-tendangan keras mematikan juga dari luar kotak penalti. Dan pemain ketiga menurut gue yang patut diwaspadai juga yaitu Nguyen Tien Linh, yang merupakan striker utama mereka saat ini, yang sudah mencetak 3 gol di Piala AFF tahun ini, berusia 25 tahun, dan dia merupakan pemain dari klub Bekamek Binh Duong. Ya, itu dia para pemain yang patut diwaspadai dari Vietnam ya menurut gue ya. Setidaknya ada 3 pemain itu yang patut diwaspadai pergerakannya. Sementara prediksi susunan pemain dari gue yang akan diturunkan, nampaknya Nadeo akan diturunkan karena kalau dilihat dan berdasarkan kabar terakhir memang kondisinya sudah baik-baik saja setelah cedera yang dialami di laga melawan Filipina. Kemudian ada 4 back yang memang dimainkan, yaitu Asnawi, kemudian Fahrudin dan Jordi Amat kembali lagi, serta Pratama Arhan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan yang ditempatkan, yaitu Mark Klok dan juga Rahmat Irianto. Dan di gelandang serang maupun di gelandang sayap ada Egy Maulana Fikri, kemudian Marcelino Ferdinand dan juga Witan Sulaiman. Sementara di lini depan nampaknya Dendi Sulistiawan akan dipercaya lagi sebagai ujung tombak andalan bagi timnas Indonesia di laga melawan Vietnam. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari gua kali ini. Sekali lagi, gua berharap prediksinya adalah timnas kita bisa menang 2-0. Kenapa 2-0? Gua berharap timnas kita bisa bermain sebaik ketika menghadapi Thailand ya, di babak pertama terutama. Seperti menghadapi Thailand di babak pertama, dan kita bisa lebih klinis lagi di depan gawang, bisa lebih tajam lagi di depan gawang. Gue yakin setidaknya kalau misalnya itu bisa dilakukan, setidaknya bisa cetak 2 gol kita di laga besok. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari gue kali ini. Gue Resna mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.